Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil Big Project kami, yaitu Big Project Sistem Informasi Soft Skill Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Meita Pangesti dengan NIM 212520008, Nanan Jamarjati dengan NIM 212520012, Yusuf Kurnianto dengan NIM 212520024, Gagat Prabowaskito dengan NIM 212520033, Arif Muhaimin dengan NIM 212520040, Tripuji Lestari dengan NIM 212520042, dan juga Tika Wahyuni dengan NIM 212520079. Langsung saja untuk daftar isi materi. Di sini kami ingin mempresentasikan yaitu permasalahan, tujuan, solusi, dan juga alur menggunakan aplikasi. Pada permasalahan ini, permasalahan yang dihadapi oleh pengguna adalah pengguna aplikasi di Universitas Muhammadiyah Purworejo menghadapi beberapa kendala terkait manajemen dan pengembangan soft skill yang perlu diatasi. Yang pertama, proses manajemen yang kurang efisien. Pengelolaan data soft skill saat ini masih dilakukan secara manual, mengakibatkan kemungkinan kesalahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Fasilitator mengalami kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan soft skill mahasiswa tanpa dukungan alat bantu yang memadai. Kemudian yang kedua, keterlambatan dan ketidakpastian informasi. Mahasiswa kesulitan mendapatkan informasi secara real time mengenai pencapaian atau nilai soft skill yang diperoleh. Yang kedua, umpan balik mengenai perkembangan soft skill seringkali terlambat diberikan. Kemudian tujuan aplikasi ini yaitu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengingatkan manajemen serta pengembangan soft skill dengan cara yang pertama, optimasi manajemen data, mengoptimasi proses pengelolaan data soft skill untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi data. Kemudian, peningkatan akses informasi, membuat portal informasi yang mudah diakses untuk memberikan informasi yang cepat dan mudah terkait kegiatan soft skill. Kemudian, memudahkan pemantauan kemajuan, menyediakan fitur pemantauan yang mudah diakses agar fasilitator dapat memantau kemajuan soft skill mahasiswa secara lebih terinci. Kemudian yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Tika Wahyuni. Baik, di sini saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Mita. Di sini saya akan menjelaskan solusi tentang permasalahan yang dihadapi, yaitu aplikasi ini memberikan solusi konkret untuk mencapai tujuan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi pengguna. Nah, yang pertama ada otomatisasi manajemen data. Nah, aplikasi ini akan mengotomatisasi proses pengelolaan data soft skill untuk mengurangi risiko kesalahan data dan menghemat waktu. Dan yang kedua, aplikasi ini akan menjadi portal informasi mahasiswa, membuat portal informasi yang mudah digunakan dan cepat untuk memberikan informasi terkait kegiatan soft skill. Dan yang ketiga, pemantauan real time. Nah, di sini akan menyediakan fitur pemantauan real time untuk memungkinkan pemantauan langsung dan akurat terhadap perkembangan mahasiswa. Nah, di sini untuk alur aplikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tari. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang alur penggunaan aplikasi. Yang pertama, program akan dimulai, lalu user akan melakukan login, dan di dalam login sendiri nanti user akan memilih sebagai fasilitator, peserta, atau super admin. Jika user memilih sebagai fasilitator, maka nanti user akan bisa melakukan CRUD fasilitator, peserta, dan nilai peserta. Nah, apabila user login sebagai peserta, maka nanti user akan hanya bisa melihat daftar nilai peserta. Kemudian, jika user login sebagai super admin, maka user akan bisa melakukan CRUD fasilitator, peserta, dan nilai peserta. Lalu program akan selesai. Demikian untuk penjelasan alur penggunaannya.
Selanjutnya untuk demo aplikasi akan dimulai oleh Mbak Tika. Baik, di sini saya akan memulai untuk demo aplikasi. Ketika aplikasi itu dibuka, maka nanti yang pertama muncul adalah bagian login. Nah, di sini untuk login sendiri kita menggunakan email dan password yang sesuai dengan data yang ada di database. Nah, di sini saya akan mencoba login. Yang pertama kita buka dulu tabel user. Nah, di sini ada email. Email tersebut dimiliki oleh user role yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada peserta, dan yang kedua ada super admin, dan yang ketiga ada fasilitator. Nah, di sini kita coba yang pertama login sebagai peserta. Kita ketikkan passwordnya dengan password. Kita submit. Nah, di sini langsung kita akan ditujukan ke halaman peserta. Kita logout, kita coba lagi login sebagai fasilitator. Passwordnya sama, kita ketikkan password. Kita submit. Nah, di sini akan menuju ke halaman fasilitator. Kita logout lagi, kita login yang terakhir yaitu sebagai super admin. Passwordnya sama. Nah, di sini akan muncul halaman fasilitator. Dan untuk selanjutnya, untuk hasil dari user fasilitator akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf Kurnianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian alur aplikasi pada user fasilitator. Pertama-tama kita login terlebih dahulu untuk sebagai fasilitator dengan email yang sudah disediakan. Kemudian kita inputkan pada login untuk alamat emailnya serta menginputkan kata sandinya. Untuk kata sandi password. Kemudian klik submit untuk melakukan login di aplikasi ini. Baik, di sini adalah tampilan awal dari halaman fasilitator. Di sini terdapat sidebar, tombol logout, header, serta menu navigasi, serta footer dan konten utama, yaitu adalah informasi tabelnya. Di sini untuk fitur-fiturnya terdapat fitur logout, tambah data, dan pencarian, delete, dan edit. Sebagai contoh, di sini untuk cara menambahkan data, bisa klik tombol tambahkan data. Kemudian di sini bisa diketikkan NIDN-nya. Oke, sebagai contoh, namanya Fahmi Munir. Kemudian prodi teknologi informasi. Di sini data-datanya sudah diisi semua. Kemudian bisa klik tombol submit untuk menyimpan data fasilitator baru ini agar terdaftar nanti di bagian informasi untuk data fasilitatornya pada tabel. Oke, selanjutnya bisa klik halaman kedua karena datanya baru. Nah, jadi di sini sudah terdapat fasilitator baru dengan nama Fahmi ini dengan prodi teknologi informasi. Kita akan coba untuk menghapus data ini dengan cara untuk klik tombol delete di bagian sini.
bagian aksi. Kita tunggu. Jadi di sini ada notifikasi atas sebuah alert yang menunjukkan bahwa data berhasil dihapus. Kita akan coba cek kembali untuk halaman kedua, apakah data tersebut sudah berhasil dihapus atau belum. Untuk bagian data Fahmi sekarang sudah hilang, yang artinya tombol delete ini sudah berfungsi. Kemudian kita akan coba mengedit suatu data pada data fasilitator dengan cara klik tombol aksi edit. Sebagai contoh, kita akan edit bagian data Arif Muhaimin. Nah, kemudian di sini untuk mengedit suatu data fasilitator dapat mengganti aja inputan yang berada di sini. Sebagai contoh, saya akan mengubah untuk nama belakang dan depan ini saya ubah Arif Mulyo. Kemudian untuk prodi saya ganti hukum menjadi manajemen. Untuk IT kita akan coba ganti 1.2. Selanjutnya untuk menyimpan data editan fasilitator ini kita dapat menyimpan dengan klik tombol submit. Kita tunggu untuk proses loadingnya terlebih dahulu. Nah, kita akan coba cek kembali di bagian halaman kedua. Untuk data Arif Muhaimin. Oke, di sini sudah berganti untuk NIDN, nama lengkap dan prodinya. Selanjutnya kita akan coba untuk fitur mencari suatu data fasilitator. Untuk caranya bisa inputkan data di pencarian di sini. Untuk pencarian di sini bisa mencari berdasarkan NIDN, nama lengkap serta prodi. Kita akan coba cari data dengan nama lengkap Gaget ya. Nah, kemudian bisa klik enter atau klik tombol cari. Nah, di sini langsung muncul bagian data untuk Gaget ya. Serta di sini menunjukkan NIDN, pendidikannya, prodinya, serta nomornya juga. Selanjutnya kita akan coba mencari dengan NIDN, nomor dosen untuk nasional. Oke. Kita akan coba kembali terlebih dahulu ke halaman sebelumnya. Kita akan coba cari NIDN Tripuji Lestari. Di sini saya copy saja untuk NIDN-nya dan saya coba cari. Untuk NIDN berhasil dicari ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba cari bagian prodi. Sebagai contoh pada data Tripuji Lestari pada bagian prodinya, yaitu sekarang ini untuk prodinya ilmu agama Islam. Kita akan coba cari berdasarkan nama prodinya. Oke, jadi di sini sudah dapat terlihat data-data yang sudah menggunakan prodi ilmu agama Islam. Bila ada data lain yang menggunakan prodi yang sama, maka akan muncul di sini. Kita akan coba kembali. Nah, untuk bagian data yang ditampilkan di sini sudah terhubung dengan database juga. Pada database UMPWR Soft Skill pada bagian fasilitator. Jadi di sini kita dapat memantau sebagai admin mungkin data fasilitator itu siapa saja dengan atributnya. Contohnya ID, NIDN, nama, prodi, dibuat kapan dan diupdate kapan. Selanjutnya untuk bagian pengelompokan atau tampilan pada halaman fasilitator, di sini juga terdapat untuk berpindah halaman dengan tujuan untuk menampilkan data lainnya. Karena bila datanya menjadi satu halaman, mungkin akan terlalu banyak informasinya. Jadi di sini
terdapat 5 data yang ditampilkan, dan bila ingin menampilkan data lain bisa klik tombol halaman kedua. Untuk bagian sidebar di sini juga terdapat menu-menu untuk mengakses ke halaman lain. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Mas Damar untuk pada bagian nilai peserta. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian nilai peserta. Untuk nilai peserta itu sendiri sudah ada tombol untuk create atau untuk menambah data peserta, kemudian ada fitur untuk memfilter pilihan tahun dan pilihan level, kemudian ada tombol edit untuk mengedit data yang sudah tersimpan, dan juga untuk menghapus data yang tidak diinginkan. Untuk tombol tambah nilai peserta, untuk form pengisian sudah jadi seperti ini. Misalkan 1, 2, 520, 012, kemudian nama peserta, nama jadi, nama fasilitator, Juli, nilai akhirnya 80, persentase 80, total nilai 80. Nah, di sini hanya ada inputan sampai total nilai, dan konversi nilai tidak saya masukkan karena itu akan secara otomatis terkonversi. Dan untuk menu drop down tahun dan level di sini juga sudah berfungsi. Sudah ada 3 pilihan dari 2022 sampai 2024, dan juga untuk level A sampai level C. Kemudian simpan. Nah, untuk data yang sudah tersimpan nanti akan langsung dimunculkan dan akan memunculkan alert atau sebuah alert berupa nilai peserta berhasil disimpan. Dan kita lihat, nah, untuk data peserta yang baru saya inputkan sudah masuk pada halaman utama seperti ini, dan kemudian untuk menu filternya juga sudah berfungsi, misal tahun 2022 dan level A. Nah, di sini akan langsung memfilter untuk tahun 2022 dan level A. Nah, di sini tidak ada data yang ditampilkan karena memang tidak ada data pada tahun 2022 dengan level B. Dan misalkan saya ingin mengedit, nah seperti ini untuk tampilan form editnya. Misalkan di sini saya ganti nilainya 40, dan di sini menjadi 40. Simpan perubahan. Nah, di sini masih tetap nilai D karena berada di bawah nilai terkecil C yaitu 60. Jadi jika nilai yang saya inputkan di sini dengan total semuanya itu di bawah 60, maka akan menampilkan nilai D. Dan jika nilai tersebut berada di atas 80 atau di antara 75 sampai 80, itu akan mengkonversi nilai ke bentuk ke dalam nilai B seperti itu, dan begitu juga untuk nilai A. Kemudian untuk menghapus data yang tidak kita inginkan juga sudah dapat berfungsi dengan baik. Nah, dan di sini juga akan muncul sebuah alert, data berhasil dihapus. Untuk tombol logout itu sendiri juga sudah berfungsi dengan baik. Mari kita coba. Nah, ketika tombol logout diklik akan kembali ke halaman login utama. Dan untuk
yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tripuji Lestari. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian saya. Yang pertama, saya akan login terlebih dahulu. Kemudian ketikkan password. Lalu submit. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian modul peserta. Nah, di dalam peserta ini terdapat fitur CRUD, yaitu tambah data, edit data, hapus data, kemudian fitur pencarian dan filter. Maka di sini saya akan coba satu-satu. Yang pertama, saya akan mencoba untuk menambahkan data. Kita klik tambah data. Kemudian di sini akan masuk ke formulir tambah data. Di sini saya inputkan untuk NIM-nya. Nama lengkapnya misalnya Maita Pangesti, program studi teknologi informasi, levelnya 1, tahunnya misalnya 2021. Lalu kita klik simpan. Nah, maka akan memberikan pesan bahwa data berhasil disimpan, dan di sini juga sudah tampil ini untuk data yang terakhir, yaitu yang nomor 5 2125244, namanya Maita Pangesti. Kemudian akan saya coba edit. Misalnya untuk nama lengkapnya saya ganti menjadi Ika. Kemudian saya simpan. Nah, di sini juga ada pesan bahwa data berhasil diupdate, dan di sini juga data sudah diperbarui. Nama lengkapnya dari yang semula adalah Maita Pangesti, sekarang sudah berubah menjadi Tika Wahyuni. Kemudian saya coba hapus. Nah, maka di sini ada pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan mencoba untuk filter pencarian. Di sini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan NIM atau nama, kemudian juga level dan juga tahun. Misalnya saya akan mencari yang NIM 123, levelnya adalah 2, tahunnya 2021. Saya klik cari. Nah, maka akan muncul data sesuai apa yang kita cari, yaitu NIM-nya yang 123, kemudian levelnya adalah 2, dan tahunnya 2021. Dan saya akan mencoba untuk mencari data yang tidak ada. Misalnya untuk tahunnya saya ganti menjadi tahun 2022. Saya klik cari. Nah, karena datanya tidak ada, maka akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan, mohon periksa lagi. Nah, itulah untuk fitur pencarian. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan Paginet, atau setiap layar itu dibatasi untuk menampilkan 5 buah kolom data. Akan saya coba. Saya masukkan data baru lagi.
Saya tambahkan lagi. Nah, karena datanya yaitu sudah lebih dari 5, maka selanjutnya akan berpindah di halaman berikutnya. Nah, ini. Kemudian di sini juga sudah ada tombol logout. Sebelum saya akhiri, saya akan memperlihatkan untuk database saya. Ini untuk database saya, yaitu namanya peserta, tabelnya namanya peserta. Nah, inilah untuk database saya. Saya kira untuk bagian saya sudah cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gagat. Saya Gagat Purwasito. Saya akan menjelaskan bagian super admin. Kita login dulu menggunakan akun super admin. Passwordnya password. Dan tampilannya sebagai berikut. Ada fasilitator, peserta, dan logout. Untuk fasilitator menampilkan nilai peserta, dan di sini super admin bisa menambahkan nilai peserta. Coba tambah. Nah, setelah ditambah maka akan muncul pada bagian bawah. Untuk menu filter, coba menu filter, pilih tahun 2022 dan pilih level C, kemudian kita filter. Coba 2023. Nah, di sini akan muncul apa yang setelah difilter anak pada tahun 2023, pilih level C dan akan menampilkan data seperti berikut. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai super admin. Sekian dari kelompok 5. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.